selamat malam. Selamat malam adik kecil. Siapa ini suaranya? Tahun devosi kita ini, iman kita sehat, kita selamat. Ya kan? Apakah Bapak Ibu merasa sehat? Bohong. Ya. Saya sendiri tidak sehat. Ini punggung saya ini sakit-sakit semua. Lemak mulai di mana-mana ini, mulai tidak sehat. Maka malam hari ini, kalau Bapak Ibu sakit tetapi bilang sehat itu bohong. Tapi kalau bilang saya memang sedang sakit, katakan memang saya sedang sakit. Saya menyiapkan beberapa slide sebelum renungan, sebelum adorasi. Kita sering mengadakan devosi. Devosi berasal dari kata Latin devotio, pembaktian, membaktikan diri kepada seseorang atau sesuatu yang bernilai penting bagiku. Kepada seseorang, devosi kepada santo santa, kepada sesuatu yang penting, sakramen Maha Kudus, itu devosi. Bagi kita, tapi ujungnya bagi kita adalah kehendak kuat untuk menyerahkan seluruh diri kita kepada Allah. Devosi itu persembahan diri kita kepada Allah. Akhirnya begitu di ujung. Lalu seluruh diri, lahir batin, dihayati baik dalam doa atau liturgi maupun dalam tindakan-tindakan nyata. Maka ketika kita merayakan Ekaristu itu devosi, sembah sujud, perayaan agung, lalu pekerjaan kita, ini diri kita sebagai persembahan yang nyata, yang hidup kepada Allah. Next. Devosi suplemen penting bagi kesehatan mental. Terus, kalau saya punya tripod ini. Nah ini, kalau tadi Bapak Ibu bilang sehat, ini tanda-tandanya kalau ada di sini. Tanda-tanda sehat secara mental. 1, mengontrol kehidupannya secara sadar. Sadar, kehidupan ini kita kontrol. Bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Makin mengenal dirinya sendiri. Fokus pada masa sekarang, suka menghadapi tantangan demi perkembangan. Lalu dengan begitu Bapak Ibu kita mampu menggali personal kita, diri kita yang terdalam, mampu mengatasi rasa rendah diri. Rendah diri itu termasuk orang yang tidak sehat. Lalu terbuka kepada bantuan dan afiliasi, makin bebas dari kelompok negatif, dari dampak negatif masa lampau dan kecemasan akan masa depan. Lalu mengatasi ketakutan-ketakutan, kegagalan-kegagalan, dan perasaan dipermalukan. Saya kira saya perlu minum, mic-nya kurang bagus ini, cempreng. Bapak Ibu, mana perasaan yang dominan dalam dirimu? Apakah merasa rendah diri? Apakah merasa ketakutan, baik ketika mengingat masa lampau, atau takut gagal, takut dipermalukan? Itu berarti Bapak Ibu orang yang tidak sehat hidupnya. Kalau kolesterol di mana-mana, darah tinggi itu akibat dari tidak sehat secara fisik ini. Larinya kepada fisik. Nah, itu. Nanti kita gali, kita alami, disinilah tanda-tanda sehat secara mental. Next. Henry Mori itu tokoh humanis
Teksnya nggak ada ya. Hilang. Kebutuhan dalam hidup yang nomor satu itu yang saya kasih itu merendahkan diri, pertolongan, devosi menguatkan hidup spiritual. Kenapa jelek sekali? Jangan lari-lari sebelum saya, ini aja Andi, lalu yang tadi. Terus, tunduk, pertolongan, afeksi, terima kasih, perhatian, pujian, itu kebutuhan-kebutuhan kita. Kebutuhan-kebutuhan kita. Terus, Bapak Ibu, ini ayat kitab suci. Kita baca bersama-sama, saya baca dulu gini. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapamu belum kompak. Ini masih sakit semua orangnya ini. Masih sakit. Pelan-pelan dihayati, tidak hanya di kepala, tidak hanya di mulut, tetapi dari hati. Penuh iman mengatakannya. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ini janji Bapa. Maka semua devosi yang secara resmi diakui oleh gereja adalah anugerah Allah untuk menjawab kebutuhan manusia akan keselamatan. Devosi adalah anugerah Allah bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya secara transendental. Kalau Ekaristi itu kan tidak boleh diganggu gugat, aturannya seperti itu. Tapi kalau devosi itu boleh. Lagu-lagunya boleh, tidak dari puji syukur, firmannya juga bebas memilih temanya. Maka devosi itu sebuah kekayaan. Nanti akan lihat bagaimana ciri-ciri orang yang menghidupi devosi itu. Devosi menguatkan hidup spiritual. Kita ingat surat Gembala Ardas Bapak Uskup tahun devosional ini pengantarnya devosi suplemen hidup rohani supaya lebih bugar. Devosi menguatkan iman. Bapak Uskup juga memberi dasar biblis, eklesiologis. Lalu Allah tidak pernah absen dari hidup kita. Devosi bukan beban melainkan kehormatan. Lalu Bapak Uskup menutup Ekaristi sebagai makanan utama. Coba cari surat Gembala Bapak Uskup, isinya kurang lebih seperti itu devosi itu. Next. Salah satu teladan adalah Santo Fransiskus dari Sales. Dia mengatakan begini, devosi, kesikapan, dan kegahiran hidup rohani, melaluinya kasih bekerja di dalam diri kita. Devosi membuat kita aktif, bersedia, tekun, dalam melaksanakan perintah Tuhan, baik dalam kata-kata maupun perbuatan yang diharuskan dan dianjurkan. Orang-orang beriman yang berdevosi, saleh dan berani hidup lurus seturut teladan para kudus. Kalau Legium Maria teladannya Bunda Maria, kalau komunitas Tritunggal Maha Kudus, Tritunggal Maha Kudus, Koronka Hati Yesus yang Maha Kudus, karismatik lebih kepada devosi kepada Roh Kudus sangat tinggi. Lalu nanti ada devosi kepada santo-santa tertentu. Next. Ada banyak teks perjanjian lama atau perjanjian baru yang mendasari praktek devosional. Devosi menghidupi keutamaan para malaikat.
memuji dan memuliakan, melayani, menjadi pewarta kabar gembira. Devosi memelihara kesatuan kasih kita dengan seluruh anggota gereja. Itu penting. Jadi devosi itu kekayaan gereja, kita menghidupi keutamaan para kudus, lalu devosi juga memelihara persatuan kasih kita dengan seluruh gereja. Next. Devosi merawat kesadaran kita akan Allah yang selalu menyertai kita dengan berbagai cara. Kita tak mungkin bisa bersembunyi darinya, kita harus jujur dan apa adanya. Tidak ada waktu bagi kita untuk hidup di luar Allah. Kita punya kesadaran bahwa Allah penuh kasih, dan kita tidak bisa sembunyi dari Dia, dan kita tidak bisa hidup di luar Dia. Itulah Allah tidak pernah absen dari hidup kita, kata surat Gembala Bapak Uskup. Hidup, pekerjaan, pelayanan kita termasuk devosi pilihan kita, bukan beban melainkan kehormatan. Devosi membantu kita untuk tak bisa lain kecuali hanya bersyukur atas kebaikannya kepada kita. Bersyukur atas panggilan sebagai rahmat dan kehormatan. Semua aktivitas dan perbuatan baik kita adalah kehormatan. Kita tak jatuh dalam perbuatan-perbuatan buruk adalah kehormatan. Bapak Ibu sering dalam bekerja itu menjadi beban kan, menjadi rutinitas, harus mencapai target tetapi tidak sampai. Dulu ketika mau menikah yang dibayangkan sangat indah, ketika sudah menikah dilihat dari wajahnya penuh penderitaan. Mau cerai tidak boleh, tidak cerai menderita. Saya pun begitu dulu, seolah-olah pengen jadi romo. Romo itu pasti bahagia, tetapi ketika diundang umat untuk adorasi kok tidak pada datang, kan begitu. Tetapi kata lagu, selalu ada pelangi sehabis hujan. Kan gitu, keren kan? Saya katakan kemarin dalam memilih Mama Tante Edi. Selalu ada pelangi sehabis hujan. Itu harus kita hayati sebagai orang Tuhan. Devosi membuat kita makin menjadi alter Kristus, menjadi Kristus yang lain. Kita ini gambaran Kristus. Tidak hanya imam, Bapak Ibu yang menerima sakramen baptis adalah menjadi pribadi-pribadi Kristus yang lain. Bagaimanakah makin menjadi alter Kristus, menjadi Kristus-Kristus yang lain, menjadi gambaran Kristus? Makin mengenal, mencintai, dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Makin merasa, berpikir, bersikap, dan bertindak seperti Kristus. Makin menjadikan jalan Kristus sebagai jalan kita. Makin hidup dalam semangat cinta dan belas kasih lebih dari selayaknya orang menerima. Inilah 4 ciri orang menjadi Kristus yang lain. Ini kalau direnungkan satu demi satu, apakah dalam hidup kita ini kita sudah menempuh jalan Kristus atau jalan kita sendiri yang kita buat lalu kita merasa menderita. Bapak Ibu, penderitaan hidup kita ini pertama karena kesalahan sendiri, yang nomor 2 karena kesalahan orang lain, bukan karena Allah. Maka jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Nanti akan kelihatan bahwa penderitaan ini bukan karena Allah, tetapi karena kebodohanku, juga karena kekeliruan disebabkan oleh orang lain. Makin mengenal Kristus, 1 Yohanes 2 ayat 3-6. Ini harus dibaca bersama-sama dengan kuat dan pelan-pelan. Saya hitung pelan-pelan ya, jangan mendahului ya, dihayati. Supaya
apa yang tertulis dalam kitab suci ini menjadi kenyataan. 1, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah kesempurnaan kasih Allah. Dengan itulah kita tahu bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi dari 4 ciri tadi dirangkum dengan sabda Tuhan ini. Harus sama seperti Kristus. Inilah ciri orang menjadi alter Kristus. Next. Tantangan spiritual. Setan itu bagaikan singa. Bapak Ibu, di dalam sini tidak ada setan di sini. Tapi setan di halaman gereja banyak. Di balik pintu gereja itu nanti begitu Bapak keluar, setan sudah menunggu di situ. Kalau di sini tidak ada setan, takut setan dengan sakramen yang Maha Kudus, takut. Kalau Bapak benci sama orang, kecewa itu baru perasaan, bukan setan. Tapi nanti begitu keluar, Bapak Ibu sudah diikuti. Tantangannya salah satunya setan. Setan sejak awal mula menggoda manusia agar melawan kehendak Allah. Sejak awal mula. Waspadalah dan berjaga-jagalah, sebab setan musuhmu mengaum-ngaum seperti singa yang mencari mangsanya. Lawanlah ia teguh dalam iman. Kita tahu singa ya, singa itu hewan yang paling buas. Tetapi macan itu seperti singa yang tidak punya gigi, tidak punya tangan, tetapi daya rusaknya itu luar biasa. Kalau punya gigi, setan itu sudah gigit kita semua. Kalau punya tangan, kita sudah ditampari semua. Tetapi meskipun begitu, daya rusaknya itu luar biasa. Tahu-tahu sudah jatuh, dan jatuhnya parah. Gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah menyadari, tiba-tiba, oh aku sudah jatuh dalam dosa, dan dosanya begitu parah. Itu maka setan itu mengaum-ngaum mencari seperti singa yang mencari mangsa. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Maka nanti sadari kehadiran Roh Kudus supaya kita tidak ikut keinginan daging. Next. Andalkan kekuatan doa dan puasa. Orang zaman sekarang itu jarang sekali puasa ya. Nenek kakek kita dulu, mbah saya itu puasa Senin Kamis. Sakti maka. Sekarang mah makan makanan sampah semua yang dimakan. Tapi dalam Injil, hal yang sulit diatasi itu hanya bisa diatasi dengan doa dan puasa. Kita ingat Yesus, murid-murid Yesus tidak bisa mengusir roh jahat dari seseorang. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini, kata Yesus, tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa.
Siapa yang setiap hari Jumat berpuasa? Kayak puasanya orang Katolik itu Bapak Ibu sebenarnya tiap hari Jumat. Kita mengenang sengsara Tuhan, tetapi ketika hari Jumat itu hari raya Bapak Ibu boleh tidak puasa. Kalau orang Jawa itu puasanya biasanya Senin Kamis. Ini sebaiknya dilanjutkan ini. Kita sudah berdoa, sudah berupaya, sudah berpuasa. Yang kurang dalam manusia adalah berserah. Kita belum berserah kepada Allah. Mungkin kita sudah berdoa, meskipun doanya tidak sebesar iman biji sesawi. Mungkin kita juga sudah berupaya sekuat tenaga. Tetapi satu yang kurang, kita belum berserah kepada Allah. Maka nanti rumusannya berdoa, berupaya, berserah. Berserah ini yang paling sulit Bapak Ibu. Tantangan sosial. Zaman yang makin mudah terhubung dengan teknologi komunikasi namun makin kurang peka terhadap dunia sekitar. Kita tidak bisa hidup tidak dengan HP. HP sudah menjadi bagian hidup kita. Dunia ada dalam genggaman tangan. Dunia yang menyediakan ruang untuk eksis, makin bebas berekspresi. Dunia yang makin riuh, bikin orang mudah emosi dan kehilangan kendali. Anak-anak itu atau kita kalau banyakkan main HP pertama kemungkinan tidak bisa tidur, kemungkinan akan kelelahan dan cepat tidur lalu sulit bangun. Itu namanya kecanduan. Lalu ciri-cirinya juga mudah emosi dan kehilangan kendali. Maka hati-hati kita dengan dunia sekarang. Next, tantangan kita. Belajar tenang dan refleksif. Lewat refleksi kita. Apa tadi yang telah terjadi? Yang terjadi tadi jangan lewat saja, tapi direnungkan. Hidup yang tidak direfleksikan tidak pantas untuk dihayati. Refleksi itu penting, jangan terus mengalir tanpa makna hidup ini. Bagaimana saya telah bereaksi tadi atas peristiwa? Bangga dan bahagiakah saya? Bila hal serupa terjadi, bagaimana saya akan bereaksi? Ini penting. Lalu tenang. Ketenangan akan menenangkan banyak hal. Ketenangan akan menenangkan banyak orang. Memenangkan banyak orang. Banyak hati dan jiwa. Ketenangan membuat kita menjadi pribadi efektif dan efisien. Ketenangan menandakan tingginya kecerdasan emosional dan spiritual. Orang yang bisa berpasrah itu tenang, damai, shalom, bisa menjalani shalom, mengalami shalom Allah. Tetapi apakah kita bisa tenang? Memang sekarang duduk di sini tetapi pikirannya membayangkan di rumah atau sudah lelah sekarang. Tidak bisa tenang. Sulit tenang orang sekarang. Tantangan psikologisnya, kita kurang mengenali diri kita, kurang menerima diri, kurang mau mengubah diri, kurang berkembang dalam semangat mengasihi. Karena kita orang yang sakit, orang yang terluka, sudah itu tidak mau mengobati dirinya sendiri. Tetapi ingat, dengan upaya sendiri manusia tidak mampu, nanti harus diserahkan kepada Roh Kudus. Kita semua mengalami dan ada kebutuhan dasar dalam hidup kita karena kita manusia terdiri dari daging dan jasmani dan rohani. Semua kita masing-masing punya kebutuhan psikologis ini. Kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan untuk senantiasa dimaklumi, kebutuhan untuk memperoleh perhatian, kebutuhan untuk menghindari penderitaan, kebutuhan untuk menghindari kegagalan, kebutuhan untuk melakukan perlawanan,
kebutuhan untuk memperoleh kenikmatan badani. Ini kebutuhan dasar manusiawi. Tidak jelek, tetapi ketika caranya salah, lu menjadi tamak, merusak, itu yang jelek. Bisa diterangkan detail-detailnya, tapi tidak saya terangkan. Next. Kebutuhan untuk dikasihi, hambatan utama, akarnya kurang kasih sayang, kelebihan kasih sayang yang datar-datar saja, flat, pengalaman traumatik, pengalaman terluka. Ada kan orang tua yang memberi kasih sayang datar-datar aja kepada anak-anaknya. Atau sebaliknya sangat berlebihan. Atau kebalikan yang lain sangat kurang. Suatu yang berlebihan dan kurang itu selalu jelek. Akibatnya mudah baper alias sensi. Selalu membela atau membenarkan diri. Mudah agresif, gigi ganti gigi, mudah meledak-ledak, mudah stres. Kalau Bapak Ibu mudah stres, mungkin punya pengalaman traumatik. Kalau Bapak Ibu mudah meledak-ledak dulu mungkin terlalu banyak kasih sayang atau sebaliknya sangat kurang kasih sayang dari orang tua. Semuanya karena kasih. Yang paling ditakutkan oleh setiap orang adalah bahwa ia tidak dikasihi. Yang paling dibutuhkan oleh setiap orang untuk bahagia adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Kasih Allah pada kita selalu lebih dari selayaknya kita terima. Belas kasih Allah adalah bukti dari kasih Allah yang tiada batas. Kita pun dipanggil untuk hidup saling mengasihi seperti Allah telah mengasihi. Bapak Ibu, yang ditakutkan manusia itu bukan mati. Karena ada banyak orang bisa bunuh diri. Kan bisa, berarti dia tidak takut mati kan kalau orang bunuh diri. Yang ditakutkan manusia bukan kesepian atau kegagalan. Yang ditakutkan manusia adalah kehilangan kasih. Apalagi kasih Allah. Padahal Allah berkata dalam kitab suci, Allah adalah kasih. Kita tidak takut mati. Banyak orang tidak takut mati. Tapi takut kehilangan kasih. Kesimpulan. Tidak ada latihan rohani yang paling penting kecuali merenungkan bagaimana Allah telah dan terus mengasihi saya lebih dari selayaknya saya menerima. Permenungan itu mesti membuat saya makin menjadi pribadi yang penuh syukur. Mari kita menjadi pribadi yang penuh syukur. Jika hidup makin dipenuhi oleh rasa syukur, mestinya saya akan lebih mudah untuk melihat kebaikan sesama, untuk mencintai dan berbelas kasih kepadanya. Kegiatan devosi dapat diandalkan untuk mengatasi tantangan psikososio spiritual demi makin menjadi alter Kristus tadi. Next. Refleksi untuk kita renungkan. Saya kira Tante Eni itu meditasi ya Tante ya, masih meditasi yoga ya. Tante Eni itu meditasi yoga. Cirinya orang yang berdevosi itu rutin Bapak Ibu. Jangan musiman. Rutin, nanti akan kelihatan. Bagaimana kehidupan devosi saya selama ini? Mantap, teratur, stabil, labil. Mengapa bisa demikian? Apa buah-buah yang saya peroleh bagi kesehatan mental dan hidup spiritual saya? Kita renungkan masing-masing kegiatan devosi kita. Angelus itu salah satu bentuk devosi, didoakan jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Bentar saja. Adorasi itu juga salah satu devosi. Rosario juga devosi. Santo Santa kita juga devosi. Next, masih ada?
Ini novena Santo Yudas Tadius. Ini Sandra Dewi ya. Sandra Dewi atau Dewi Sandra ya? Sandra Dewi. Yang Katolik siapa yang Katolik? Sandra Dewi. Sandra Dewi itu punya devosi yang kuat kepada Santo Yudas Tadius. Nanti cari IG-nya, itu dia kuat ketika mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami macam-macam, dia berdevosi kepada novena Santo Yudas Tadius. Apakah kelihatan? Kelihatannya kecil ya. Rasul yang amat suci Santo Yudas Tadius, pelayan dan sahabat Yesus yang setia, gereja semesta menghormati dan memohon kepadamu sebagai penolong dari masalah-masalah yang tampaknya tak ada jalan keluarnya. Doakanlah aku agar karena aku merasa sendirian dan tidak mempunyai penolong. Aku mohon kepadamu, gunakanlah kekuatan khusus yang diberikan kepadamu untuk memberikan kepadaku bantuan nyata dan sesegera mungkin di saat aku merasa bahwa bantuan itu hampir tak ada. Dampingilah aku dalam kebutuhanku yang mendesak ini, sehingga aku boleh menerima penghiburan dan bantuan surgawi atas semua kebutuhanku, masalah dan penderitaanku, khususnya ini didoakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan sehingga aku akan memuji Tuhan bersamamu dan semua orang terpilih selamanya. Aku berjanji, oh Santo Yudas Tadius, untuk selalu mengingat bantuan besar ini, untuk selalu menghormatimu sebagai rasul yang istimewa dan perkasa, dan untuk meningkatkan devosi kepadamu. Amin. Semoga hati Yesus yang Maha Kudus selalu dihormati, dicintai, di semua tabernakel sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu tahu tabernakel? Mana tabernakel? Oh, bagus. Semoga hati Yesus yang Maha Kudus dihormati dan dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Santo Yudas Tadius berdoa untuk kita dan mendengar kita. Amin. Terberkatilah hati kudus Yesus. Terberkatilah hati Maria yang tak bernoda. Terberkatilah Santo Yudas Tadius di seluruh bumi, selalu dan sepanjang masa. Amin. Ini doa ini didoakan tiap malam pada jam yang sama. Salah satu doa ketika Bapak Ibu menghadapi persoalan hidup yang sangat berat. Kalau yang legio pasti novena 3 kali Salam Maria. Dan malam hari ini kita akan mengenakan sembah sujud pada Sakramen Maha Kudus. Kita bersyukur kepada Allah, juga hormat kepada Allah. Lalu kita mau memohon secara khusus atas persoalan-persoalan hidup atau tugas-tugas kita yang belum selesai. Maka acara selanjutnya saya serahkan kepada KTM. Terima kasih.